Ya halo ya teman-teman, kembali lagi ya ke channel saya Eko Junior. Nah oke teman-teman, di video kali ini saya sudah mendapatkan sebuah servisan ya teman-teman, yaitu laptop Acer ya 14 in. Nah kita lihat dulu untuk tipenya teman-teman. Ya oke, nah di sini tipenya Aspiri Z3451 ya teman-teman. Ini 14 in ya, 14 in, dan prosesornya menggunakan AMD. Oke, kita coba nyalakan ya teman-teman. Kita coba lihat. Nah, ini dia permasalahannya ada di layar ya. Nah, ini nanti akan saya coba ganti layar ya, karena posisi layarnya sudah seperti ini. Memang juga harus ganti LCD-nya ya. Di layar. Nah, oke teman-teman. Nah, ini dia layarnya sudah pecah ya. Nah, kalau seperti ini memang tidak bisa diservis ya, memang harus diganti. Nah, layar ini adalah komponen yang rawan ya, rawan juga. Nah, tapi ini pojokan masih bisa teman-teman. Oke, kita shutdown ya, daripada kita shutdown paksa ya. Kalau masih ada tampilan ya kita shutdown seperti ini aja. Oke, nanti setelah shutdown, nah di sini saya sudah siapkan teman-teman untuk LCD-nya, penggantinya ya. Nah, ini nanti akan saya ganti. Oke, simak terus ya video saya teman-teman, dan jangan di skip ya. Ini biar melihat semua prosesnya ya teman-teman. Ya oke, ini kondisinya sudah mati ya teman-teman, sudah tidak nyala lagi. Nah oke, nah di sini juga ada tipenya nih, Acer, masih segel nih. Ya oke teman-teman, sekarang kita coba bongkar ya. Nah ya oke ya teman-teman, nah di sini karena di pojokan bawah-bawahnya di layar sini tidak ada bautnya. Nah jadi kita langsung bongkar saja ya, karena biasanya kan kalau kita mau bongkar LCD kan biasanya ada bautnya. Nah kalau tidak ada, kita lihat dulu sebelumnya ya. Kalau memang tidak ada baut, kita langsung coba bongkar saja ya. Cari sela-sela yang enak untuk dicongkel ya, dan usahakan jangan sampai patah ya framenya ini. Nah oke teman-teman, nah ini bagian atas, bagian samping saya mau coba lepas pelan-pelan. Ini cukup kuat ternyata, kayaknya belum pernah dibongkar nih ya. Ya oke, ini saya pakai alat bantu pencongkel ya. Ya ini masih proses pelepasan ya teman-teman. Nah ini kita tunggu saja di sini. Oke. Nah seperti ini teman-teman. Memang harus hati-hati, karena kalau patah ya kita harus ganti rugi, malah ganti rugi casing ya teman-teman. Nah usahakan jangan sampai patah, pelan-pelan aja, yang penting bisa sampai terbuka ya. Nah oke teman-teman.
Nah, oke ya teman-teman. Nah, di sini atas samping sudah, tinggal yang bawah ya teman-teman. Nah, ini pelan-pelan aja. Pokoknya usahakan kita melepas dengan hati-hati karena ini rawan patah ya teman-teman. Nah, ini dia sudah terlepas ya. Ini dia framenya. Nah, ini dia. Oke ya teman-teman, kita tinggal eksekusi di layarnya ya. Nah, oke. Dan kita usahakan kalau beli LCD ya, kalau ganti LCD, misalkan teman-teman pengen ganti LCD sendiri, itu teman-teman usahakan kalau beli di toko komputer atau spare part atau di online, usahakan tipenya sama ya, maksudnya besarnya sama, terus itu penumpang bautnya sama ya, itu ini panelnya di atas bawah ya untuk tempat bautnya. Nah, ini sama teman-teman. Nah, terus yang penting juga, yang sangat penting itu pinnya usahakan sama teman-teman ya. Pinnya biasanya terbagi 2, 30 dengan 40 pin ya teman-teman. Nah, oke, kita coba lepas ya di sini layar yang pecah tadi. Nah, di sini ada yang harus dilepas, ada 4 baut ya teman-teman, atas bawah ya, kiri kanan ya. Kita lepas semuanya agar kita bisa mengangkat LCD-nya. Nah, oke, kita lepas ya. Ini dia ya, ini ternyata masih belum pernah diganti LCD ya. Oke, kita lepas pelan-pelan, jangan sampai soketnya bengkok ya. Nah, ini karena dilem, kita lepas lemnya. Nah, kalau sudah, kita ada plastik ya, lem seperti solasi ya, solasi itu kita kletek, karena solasi itu gandeng dengan jadi satu dengan konektornya ya, di satu konektor. Nah, kita lepas seperti ini. Nah, ini dia teman-teman yang pecah. Oke, sebelum kita pasang dan membautnya, usahakan teman-teman coba dulu ya. Nanti misalkan ada cacat, langsung teman-teman ganti ya saja ya, ganti saja. Misalkan masih garansi, langsung diganti saja, karena LCD ini komponen yang rawan ya, rawan pecah. Kalau pecah juga harus ganti, nggak bisa diperbaiki. Nah, oke, nah ini sudah terpasang teman-teman, kita rekatkan kembali, kita coba dulu lah pokoknya ya, kita coba dulu. Nanti kalau hasil warnanya juga mantap, berarti siap untuk dibaut ya teman-teman. Nah, usahakan rapikan dulu kabel-kabelnya, jangan sampai ada kabel yang tertindih ya, karena itu termasuk akan mengganggu jalur kelistrikan dari penyuplai listrik dari layar nih ya teman-teman. Nah, oke, nah coba kita nyalakan dulu ya. Nah, ini dia. Nah, oke teman-teman, ini sudah berhasil ya, yang tadinya pecah sekarang jadi utuh kembali ya. Ya, mestinya harus ganti LCD karena LCD lumayan mahal juga ya teman-teman. Makanya kalau teman-teman misalkan punya laptop itu pokoknya tidak ketekan dan tidak terbentur benda-benda keras lainnya, itu LCD-nya aman. Tapi kalau misalkan tertekan atau terbentur benda-benda keras, itu pasti LCD-nya bisa rusak. Biasanya seringkali tertekan teman-teman, misalkan dimasukkan tas, itu bukunya berat-berat dan penaruhannya itu kondisi laptopnya di bawah, terus buku-buku paket-paket yang tebal-tebal berat itu di atasnya. Nah, itu sama saja layar laptop kalian itu tertekan ya. Jadinya biasanya kalau tertekan itu bergaris ya teman-teman. Awalnya itu nggak apa-apa, tapi lama-lama bergaris
dan itu menyebabkan LCD kalian itu cacat ya. Nah, ada lagi juga misalkan terbentur benda keras. Nah, itu human error ya mungkin. Nah, inilah teman-teman ya. Pokoknya hati-hati kalau punya LCD, karena LCD itu lumayan ya kalau ganti ya. Nih, oke ya. Ini teman-teman ya, ini sudah selesai ganti LCD-nya. Nah, sekarang waktunya untuk merapikan kembali ya. Dan teman-teman jangan sampai lupa untuk sekalian membersihkannya ya, kalau misalkan kotor ya. Kalau misalkan teman-teman ganti sendiri loh ya, kalau misalkan di tukang servis ya usahakan pilih tempat servis yang terpercaya. Oke ya. Nah, ini masih saya coba teman-teman ya, masih saya coba. Nah, di sini masih saya perhatikan ya tingkat akurasi warnanya juga. Misalkan teman-teman itu biasanya saya ngetesnya brightness-nya ya, jadi kita tes untuk kecerahan layar, misalkan di terang atau diredupkan kayak gitu ya. Nah, oke ya, di sini masih lemot ya, tapi teman-teman ya prosesnya di refresh masih muter-muter saja. Nah, oke, ini sudah mulai lancar ya teman-teman. Nah, sudah mulai lancar. Nah, oke, ini sudah mulai lancar untuk refresh. Tadi lama ya, muter-muter saja tadi. Nah, ini dia, sekalian saya bersihkan ya teman-teman. Kayaknya di sini ada banyak debunya, badang-badang ya, kotoran-kotoran. Nah, biasanya saya seperti ini, misalkan sekalian bongkar, kalau kotor langsung saya sekalian bersihkan ya, karena juga membantu merawat laptop itu sama dengan memperpanjang umur laptop ya. Nah, biasanya yang paling suka mempengaruhi kinerja itu kotoran yang ada di kipas laptop ya, karena kipas laptop itu sangat terbatas sekali, jadi kalau panas bisa jadi overheat ya, kepanasan, terlalu panas ya. Nah, itu menyebabkan rusak juga. Nah, ini saya coba ya teman-teman untuk atur kecerahan ya, redup terang. Nah, ternyata sudah bisa. Nah, berarti ini normal ya teman-teman, mantap ya hasilnya, jos ya. Oke. Nah, teman-teman kalau untuk mengetes brightness-nya di setiap laptop itu beda-beda karena letak keyboardnya beda. Teman-teman cari aja gambar matahari biasanya ya, matahari, dan juga tombol FN biasanya ya. Nah, ini kebetulan laptopnya Acer ya, jadi sambil ditekan tombol FN itu ya. Lenovo juga sambil tekan tombol FN biasanya. Nah, oke. Nah, ini saya cek-cek dulu teman-teman. Nah, oke, kalau misalkan teman-teman tes kecerahan dan meredupkan berhasil, berarti itu lancar. Teman-teman tinggal pasang kembali baut-bautnya dan tinggal menutupnya lagi dengan sempurna, dengan rapi ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti itu aman, siap digunakan juga teman-teman. Nah, untuk LCD biasanya saya garansi ke user itu 1 bulan ya, 1 bulan. Misalkan 1 bulan ada kendala langsung ganti baru ya. Oke teman-teman. Nah, ini masih terbungkus pelindung layarnya ya, biar kelihatan baru. Nanti biar diklentek orangnya sendiri lah rencana saya ya. Oke, ini kita pasangkan baut ya teman-teman. Nah, untuk pasangkan baut sendiri itu bautnya nggak ada yang beda, jadi teman-teman bebas untuk di sini ya. Kadang kalau misalkan pemula itu ya, sebetulnya saya juga pemula juga ya, di sini masih sama-sama belajar. Nah, untuk bautnya di sini kebetulan dia sama ukurannya, jadi kebolak-balik nggak masalah ya. Karena kalau misalkan beda, panjangnya beda, dan terus kita membautnya di tempat yang salah, itu akan bautnya itu mengebor ya, sama saja kalau misalkan panjang itu sampai menembus casing. Biasanya Asus yang seperti itu ya. Kadang hati-hati teman-teman kalau masang baut ya.
karena tempat baut itu ada yang pendek dan ada yang panjang. Teman-teman pada waktu saat pelepasan itu teman-teman lihat betul-betul dengan teliti dan dia mati teman-teman. Nanti kalau waktu pemasangan jadi aman ya, nggak ada baut yang tertukar ya teman-teman. Oke, ini framenya ya teman-teman. Nah, saya lihat di sini nggak ada yang patah ya. Kalau misalkan ada yang patah itu wajar ya, karena memang sulit ya teman-teman. Dan karena memang ada juga yang gampang patah memang framenya ya. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman. Saya mencoba melihat ya apakah sudah rapi dan apakah sudah pas. Nanti kalau sudah pas dan rapi baru dipasangkan ini framenya ya. Oke teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini LCD yang lama. Nah, sekarang itu sudah ganti LCD yang baru, sudah jos ya, siap digunakan. Nah, oke ya teman-teman, mungkin di video kali ini cukup sampai di sini dulu. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan di sini saya sama-sama belajar ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi membuat video ya teman-teman. Nah, ini sudah beres. Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya ya. Oke, salam semangat.